Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri Pak. Nama saya Muhammad Arul Arsyad dengan NIM 2307110296. Kali ini saya akan menjelaskan program fungsi pada Embedded C. Definisi fungsi C. Fungsi itu adalah blok program yang berisi satu atau lebih pernyataan yang dapat dieksekusi. Pada fungsi main merupakan fungsi utama yang digunakan untuk memulai program C apapun itu. Dalam bahasa C terdiri dari satu atau lebih fungsi. Yang kedua adalah penulisan fungsi. Setiap fungsi itu harus memiliki tanda kurung setelah nama fungsinya. Contoh penulisannya yaitu nama fungsi lalu ditutup kurung dan titik koma. Fungsi itu dapat dipanggil di mana saja di dalam fungsi main. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi CalUvision ya. Lalu seperti biasa kita membuat new project terlebih dahulu di menu project. Saat itu kita masukkan nama project kita. Setelah itu kita save. Seperti biasa kita menggunakan microchip AT89S52. Kita tekan OK. Yes. Alright, karena kita sebelumnya sudah membuat source group startupnya. Lalu kita menggunakan Ctrl+N untuk membuat program fungsi yang pertama, yaitu fungsi 1 LED. Baik, sini sudah ada program fungsinya. Lalu karena di sini masih berbentuk bintang, kita save terlebih dahulu dengan menekan save all. Kita tekan yes, lalu kita masukkan namanya dengan akhiran titik C. Lalu kita save. Bintangnya sudah hilang dan warna pada tulisannya sudah berwarna, tidak hitam lagi. Baik, selanjutnya ini adalah flowchart dari program fungsi 1 LED. Pada flowchart ini dimulai dari bentuk oval yang ketentuannya untuk memulai dan mengakhiri program. Pada flowchart ini dimulai dari mulai lalu dilanjutkan dengan bentuk persegi panjang, yaitu pemanggilan fungsi 1LED. Lalu dilanjutkan lagi dengan persegi panjang yang berarti melanjutkan program, yaitu fungsi 1LED. Ini fungsi 1LED tadi yang berisi pernyataan port 0, yaitu bilangan heksa 0x01. Lalu dilanjutkan dengan tanda panah dan berlanjut ke persegi panjang yang berisi return 0 yang tadi sudah dijelaskan, yaitu mengembalikan nilai 0 setelah program ini selesai. Lalu diakhirin dengan bentuk oval lagi, yaitu dengan pernyataan selesai. Baik, selanjutnya adalah penjelasan program ini. Sebelum kita melanjutkan ke proses debugnya, kita harus tahu program ini terlebih dahulu dan juga flowchartnya. Program ini diawali dengan include rec52.h. Ini merupakan library atau perintah prosesor untuk mengakses file header rec52.h. Ini nih konfigurasi khusus untuk microcontroller 8051. Lalu di baris kedua ada integer 1 LED. Ini adalah deklarasi fungsi yang bernama 1 LED yang mengembalikan nilai bertipe integer. Lalu di baris keempat ada void, main void. Ini adalah fungsi utama yang akan dieksekusi saat program ini dimulai. Lalu pada baris ke-6 ini ada 1 LED. Ini merupakan pemanggilan fungsi 1 LED dari dalam fungsi main tadi. Lalu di baris ke-9 ada integer 1 LED. Ini merupakan definisi dari fungsi 1 LED yang di dalamnya terdapat pernyataan, yaitu port
0 sama dengan hexa 0x01 dan return 0. Return 0 ini adalah mengembalikan nilai 0 setelah program ini diselesaikan. Nah, lanjut kita akan melaksanakan proses debugnya. Yang pertama itu memasukkan file ini terlebih dahulu sesuai namanya. Sudah sama namanya, kita add. Maka di sini sudah masuk di source groupnya, lalu kita akan mengecek warning dan error pada program ini dengan menekan build target. Sudah terlihat tidak ada 0 error dan 0 warnings, maka kita dapat menjalankan debug tanpa halangan yang berarti. Di sini sudah terdapat panah hijau dan kuningnya. Ini merupakan panah step. Sebelum itu kita akan mengeluarkan port 0 yang digunakan pada program ini. Sudah muncul port 0-nya. Maka yang akan kita lakukan adalah dengan melakukan step dengan menekan F11. Kita tekan, maka pada port 0 atau port 1 LED akan menghasilkan nilai binary dari hexa 0x01, yaitu dengan nilai binary 000000 dan 1 di akhir tabel. Setelah kita tadi mengetahui program fungsi 1 LED, selanjutnya kali ini setelah tadi kita sudah mengetahui apa itu fungsi 1 LED, lalu pada kali ini saya akan menjelaskan jika dalam program itu terdapat dua fungsi. Pada program ini ada dua fungsi, yaitu 1 LED dan 2 LED. Seperti biasa kita jelaskan per baris terlebih dahulu. Pada baris pertama yaitu adalah perintah mikroprosesor atau library yang biasa kita gunakan. Lalu di baris kedua ada integer 1 LED, ini deklarasi yang untuk mengembalikan nilai integer. Begitu juga pada baris ketiga yang ini integer 2 LED. Lalu di baris kelima ada void main, merupakan fungsi utama. Lalu di baris ke-7 ada 1 LED dan baris ke-8 ada 2 LED. Ini merupakan pemanggilan fungsi 1 LED dan 2 LED dari fungsi main di atas tadi. Lanjut, karena ada dua fungsi, kita memulai dengan integer 1 LED terlebih dahulu. Integer 1 LED ini memiliki pernyataan, yaitu pada port 0 akan menghasilkan nilai binary dari hexa 0x01 dan dilanjutkan dengan return 0, itu adalah mengembalikan nilai 0 setelah program selesai. Lalu di baris ke-17 ada fungsi 2 LED. Pada fungsi 2 LED ini dia menggunakan port 1 untuk outputnya binary dari hexa 0x03, dan selanjutnya ada return 0 lagi untuk mengembalikan nilai 0 setelah program selesai. Lalu ada kerawal menandakan akhir dari program. Baik, ini ada flowchart atau diagram alir dari program dua fungsi LED yang saya buat dari website Diagram.net. Pada awal adalah fungsi, maksudnya bentuk flowchart oval, yaitu untuk awal dan akhir dari program. Lalu di bagian kedua, baik, di sini sudah ada flowchart dari program dua fungsi 2 LED. Dimulai dari bentuk flowchart oval yang menandakan awal dan akhir dari program, lalu bentuk persegi panjang yaitu panggil fungsi 1 LED. Lalu ada menghasilkan garis, maksudnya menghasilkan bentuk persegi panjang lagi yang menandakan program lanjut, yaitu fungsi 1 LED yang berisi pertanyaan, maksudnya pernyataan dari nilai
hexa pada port 0 yaitu 0x01, lalu return 0 untuk mengakhiri program, lalu akan berlanjut ke integer selanjutnya yaitu panggil fungsi toLED yang berlanjut pada fungsi selanjutnya. Karena pada program ini terdapat dua fungsi. Lalu dia akan fungsi toLED. Ini nih tadi kan berisi pernyataan pada port 1 yaitu nilai hexa 0x03. Lalu return 0 untuk mengakhiri program dan memberikan nilai 0, lalu kembali ke flowchart oval lagi yaitu menandakan akhir dari diagram alir atau flowchart ini. Setelah kita mengetahui penjelasan dari program dan diagram alirnya, lalu kita akan mengecek warning dan error pada program ini. Kita cek dengan menekan build target, tidak terdapat 0 error dan 0 warning, maka kita dapat melakukan debug. Kita melakukan debug, start and stop debug. Lalu kita akan mengeluarkan port 0 dan port 1. Karena pada program ini terdapat dua fungsi, yaitu OneLED sebagai port 0 dan toLED mewakilkan port 1. Lalu sudah terdapat garis, maksudnya dua panah step pada baris ketujuh. Kita dapat melakukan step dengan menekan F11, maka dia akan berpindah ke port 0 dan akan menghasilkan nilai binary dari hexa 0x01 dan dia akan return 0, lalu ke bagian baris ke-8 lagi yaitu toLED. toLED tadi merupakan perwakilan dari port 1, maka dia akan berpindah ke port 1. Setelah dia berpindah ke baris ke-19, dia akan menghasilkan output dari nilai binary dari hexa 0x03, yaitu dengan menekan F11, maka dia akan menampilkan pada port 1, lalu dia akan mengakhiri program. Baik, itu saja penjelasan program fungsi pada Embedded C dari saya, Pak. Saya mohon maaf apabila ada penggunaan kata yang salah dan program yang salah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.